Kelihatan ya semua yang Bapak share? Kelihatan, Pak. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dengan market setelah UTS ya. Kita itu membahas tentang seni berbicara di depan umum ya. Jadi dalam hal ini saya ingin menjelaskan cara efektifnya bagaimana ketika kita bicara di depan para pendengar atau di depan umum ya. Jadi sebelum kita memulai pembicaraan ya, ada baiknya kita tuh harus menguasai dulu tentang bagaimana cara efektif untuk berbicara di depan umum. Karena percuma nanti ketika kita sudah ngobrol panjang lebar ya, ngalor ngidul tapi tidak bisa diterima baik karena apa? Karena mungkin metode yang kita gunakan itu tidak bisa diserap dengan baik oleh lawan bicara kita atau audiens ya. Jadi apa yang kita sudah sampaikan bisa jadi sia-sia saja ya. Nah, untuk menghindari hal itu kita harus tahu dulu bagaimana caranya yang paling efektif berbicara di depan umum ya. Kalau kita, tujuan public speaking itu adalah menyampaikan informasi atau gagasan ya, mengenalkan gagasan baru ya, membuat para pendengar memahami apa saja yang disampaikan. Itu adalah kemudian membuat para pendengar menghayati serta meyakini mengenai apa yang dibicarakan hingga mereka bersedia untuk memberikan dukungan ya. Kalau dia sudah menghayati serta yakin ya, yakin ini berarti wujud dari pengaruh apa yang sudah kita sampaikan tadi ke audiens itu ya, hingga mereka bersedia untuk memberikan dukungan ya, berarti dia mensupport apa yang kita sampaikan tadi ya, kemudian mendorong para pendengar untuk mau berperan serta dalam pelaksanaannya ya. Nah, ini adalah wujud dari power atau kekuatan dari public speaking ini sendiri. Ketika public speaking ini memang benar-benar diterima atau dapat dikonsumsi dengan baik oleh audiens ya. Bentuk bentuk public speaking dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk ya, yang mungkin sering kita ketemu di setiap hari ya. Sambutan dalam upacara ya, kemudian rapat musyawarah ya, kemudian lagi diskusi atau seminar atau kongres ya, ceramah, renungan khutbah, pidato atau lain sebagainya ya, itu pasti menggunakan bahasa atau seni berbicara ya, atau yang kita sering sebut public speaking ya. Tidak hanya ini tapi banyak lagi ya yang memang bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa baku di mana bahasanya penuh dengan kalimat-kalimat motivasi mungkin ya, kemudian penuh dengan kalimat-kalimat ajakan ya yang sifatnya mengajak, membimbing, membina ya, itu pasti menggunakan metode public speaking dalam penyampaiannya. Nah, dalam berbicara di depan umum ya, kita harus mampu untuk memberikan ilustrasi ya. Apa itu ilustrasi?
semacam gambaran ya. Seperti halnya Bapak kalau misalnya Bapak mengajar kalian ya, sedang memberikan materi, sebisa mungkin Bapak selalu memberikan ilustrasi atau contoh. Nah, contoh ini tadi diharapkan mampu membawa audiens ini ke dunianya ya, sesuai dengan materi yang disampaikan ya. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan tapi mereka juga bisa mengandai-andai ya. Seperti apa maksudnya Bapak ini tadi, seperti apa gitu ya. Jadi harapannya itu kalau mereka sudah bisa mengilustrasikan ya, materi-materi yang disampaikan tadi akan lebih gampang diserap ya, seperti itu. Sama itulah yang saya selalu usahakan ketika saya pada saat saya mengajar, pasti saya akan selalu berusaha untuk memberikan ilustrasi atau contoh yang contoh ilustrasi, kemudian analogi ya, itu dengan kehidupan-kehidupan yang kehidupan-kehidupan yang biasanya kita temukan di masyarakat ya. Nah, manfaat ilustrasi ini sendiri ada banyak ya. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ya. Yang pertama, pendengar akan lebih mudah menangkap contoh yang hidup dan nyata daripada satu atraksi. Nah, itu tadi kan Bapak jelaskan, ketika kita menganalogikan, itu mereka lebih gampang, oh maksudnya kayak gitu. Oh, jadi maksudnya itu tuh seperti ini. Karena apa? Karena mereka bisa, audiens bisa menyimpulkan apa yang kita sampaikan hanya berdasarkan dari ilustrasi yang kita sampaikan ya. Kemudian mempermudah menerangkan yang Anda maksud. Ya, betul. Jadi akan banyak ditemui permasalahan-permasalahan di dalam public speaking, dalam berbicara, istilah-istilah asing ya, kemudian dari bahasa yang terlalu tinggi ya, kemudian mungkin saja ada materinya yang masih bentuknya abstrak atau filsafat ya, jadi yang perlu pemahaman tingkat tinggi ya bagi audiens, perlu benar-benar menyimak dengan baik di tingkat audiens sehingga mereka bisa memahami itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika kita seorang katakanlah seorang penyaji ya, dalam hal ini mungkin MC, mungkin dosen ya, mungkin yang berpidato mungkin ya, itu tidak bisa memberikan ilustrasi atau contoh sederhananya dari apa yang kita sampaikan tadi, maka pesannya tadi nggak bisa sampai. Nah, ya. Kenapa nggak bisa sampai? Karena daya nalar mereka, audiens itu berbeda-beda, ya. Nah, untuk supaya kita materi yang kita sampaikan tadi bisa masuk ke mereka, itu kita perlu memberikan ilustrasi atau contoh-contoh yang sederhana, yang mampu dengan cepat diserap oleh audiens ya. Kalau tidak ya sia-sia aja, susah ya. Sama halnya Bapak kalau misalnya ngajar itu kan, Bapak kalau misalnya nanya, ada yang tahu ini nggak? Ada yang tahu ini nggak? Kayaknya kalian loadingnya butuh waktu gitu ya. Nah itu harus Bapak cepet-cepet harus mikir lagi. Ini kalau aku paksain di sini nggak bakal dapat hasil yang saya inginkan. Berarti saya turunkan lagi ya. Pertanyaannya turunkan lagi, atau bahasanya yang saya ganti dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk kalian memahaminya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mempergunakan cerita. Nah ini, jadi kalau kalian berbicara di depan umum, nah ya, itu
sebisa mungkin hindari terlalu kaku dengan PowerPoint ya. Kalian kan pasti membuat slide presentasi ya. Atau katakanlah kalian membuat sebuah coretan tangan gitu ya. Kemarin kan waktu kemarin kan waktu UTS kan saya suruh apa? Saya suruh silahkan soalnya kalian bikin suatu video yang menggambarkan profesi seorang MC ya. Bisa itu kalian bikin tips and trick ya, atau kalian sendiri memberikan contoh sebagai MC ya. Nah, ketika saya yakin pada saat kalian membuat video tersebut, kalian sebelumnya mengonsep ya, mengonsep dari awal ya. Ini saya mau bicara apa, ya kan? Materinya apa, itu kalian konsep semua. Nah, ketika dalam penyampaiannya ya, dalam pelaksanaannya, ini jangan terlalu terpaku dengan materi tadi, dengan catatan tadi ya, dengan catatan atau dengan PowerPoint yang sudah kalian buat ya, tapi dibuatlah se-fleksibel mungkin ya, sehingga delivery informasi yang kalian inginkan itu bisa benar-benar tepat sasaran ya. Kalau tidak ya, akan terlihat kaku sekali ketika kalian menyampaikan itu sesuai dengan catatan yang kalian buat ya. Jadi harus lebih dikembangkan, harus ada sentuhan kalian ya yang tujuannya untuk mengembangkan materi itu tadi ya. Itu bisa berbentuk cerita dan lain sebagainya ya. Nah, seperti halnya yang Bapak lakukan ini ya. Bapak menjelaskan satu slide ini ya, satu slide ini bisa setengah jam ya. Kok bisa? Ya karena Bapak menceritakan ya. Jadi bukan Bapak membaca, tapi Bapak jabarkan. Nah, proses penjabaran ini tadi tidak lepas dari sebuah cerita ini ya. Nah, inilah yang Bapak maksud, sehingga materi yang kalian sampaikan bisa dikembangkan lagi ya. Kemudian juga delivery-nya itu bisa dengan mudah diserap oleh audiens ya. Kalau kalian hanya mengandalkan tulisan catatan yang sudah kalian buat, itu nanti kedengarannya seperti ceramah ya, seperti ceramah khutbah Jumat ya, khutbah yang lain ya, yang hanya membaca ya, tidak ada cerita yang bisa membawa audiens tadi ke dunia lain ya, sehingga mempermudah audiens dalam menerima informasi yang kita sampaikan ya. Maksudnya dunia lain ini berarti dia itu mengandai-andai ya, terkait dengan materi yang kita bawakan, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa ceritakan sebuah pengalaman Anda yang menarik atau berkesan mendalam ya. Tentunya harus berkaitan dengan materi yang disampaikan ya. Saya juga pernah melakukan hal ini ketika saya mengajar ya. Saya selalu memberikan pengalaman-pengalaman yang saya anggap itu bisa mendekati dengan topik apa yang saya bawakan ya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang pengalaman, otomatis pengalaman ini tidak mungkin tidak mungkin kaku ya bahasanya. Jadi bahasa-bahasa yang luas sehingga audien itu lebih gampang lagi dalam menyerap informasi yang kita sampaikan. Ilustrasi yang disajikan secara hidup
akan menarik perhatian para pendengar, terutama dari yang pasif. Nah, jadi ilustrasi ini tadi jangan juga yang kaku, tapi secara natural kayak gitu. Jadi bisa lebih menarik perhatian ya pendengarnya, terutama dari yang pasif. Ini nih ya kesulitan ini seringkali Bapak temui ketika Bapak ngajar di jam-jam yang memang rentan kesulitan di dalam mendapatkan konsentrasi mahasiswa. Itu jam-jam 11, jam-jam 12 itu kan orang kan sudah daya konsentrasinya itu sudah menurun ya. Karena mungkin dari pagi dari awal dari jam 8 itu sudah melalui proses perkuliahan yang menguras energi ya. Sehingga di jam-jam segitu susah ya, kalau mau diajak konsentrasi lagi itu susah. Jadi makanya Bapak suka memberikan jok-jok yang ringan ya. Yang tujuan jok itu tadi membakar lagi semangatnya ya, yang mungkin tadinya sudah ngantuk, capek ya, sudah mungkin nggak ada gairah lagi untuk belajar, kita kasih jok-jok yang dirasa bisa membakar lagi semangatnya, ya itu perlu diberikan ya. Walaupun kalau ketemu mahasiswa itu jok-joknya mungkin jok-jok yang agak-agak ke arah-arah yang dewasa ya. Bukan berarti kita dosen itu mengajarkan hal-hal yang jelek, tapi langkah-langkah itu dianggap penting dilakukan untuk mengembalikan lagi konsentrasi dari audiens tadi. Jadi langkah itu Bapak ambil untuk mengambil lagi konsentrasi dari kalian ya. Nah, nanti kalian kalau ketika kalian berbicara di depan umum ya, entah itu pidato, entah itu ceramah ya, entah itu jadi MC ya, ketika dirasa audiens itu sudah tidak menghiraukan apa yang kalian sampaikan, kalian perlu menarik lagi perhatiannya dengan cara apa? Dengan cara memberikan juk-juk ya, yang mampu menarik konsentrasi dari audiensnya. Ya, kalian tahu Ustadz siapa yang dari Sulawesi atau Makassar itu yang selalu ngomong jamaah, oh jamaah, tahu nggak itu Ustadz siapa itu? Abdul Somad Ada sih yang Pak? tahu nggak? Abdul Somad bukan. Abdul Somad kan tegas bawaannya ya. Ustadz siapa? Walaupun ya. Jamal, Ustadz Maulana Pak. Bukan. Benar, Ustadz Maulana. Jadi Ya, Ustadz Maulana, itu Pak. ya, yang sering muncul di acara televisi itu ya, di televisi itu ya. Jadi itu kenapa dibikin cengkoknya seperti itu? Itu untuk untuk menarik perhatian ya. Mungkin ustadz tersebut bisa aja bicara dengan nada satpam mungkin kan, jamaah, oh jamaah, bisa aja. Tapi karena dia ingin sesuatu yang unik ya, yang mungkin bisa digunakan sebagai ikonik beliau ya, sehingga diberikan cengkok yang seperti itu ya. Nah, itu tujuannya untuk menarik ketika dia bawakan itu ya, dia peragakan hal itu bisa menarik perhatian dari jamaahnya tadi, yang tadinya mungkin tidak konsen lagi, mungkin ngantuk dan lain sebagainya, dengan mendengar suara yang
yang asing mungkin di telinga mereka, yang dianggapnya menarik atau lucu ya. Jadi mereka konsentrasinya kembali lagi seperti itu ya. Kurang lebih itu contoh yang yang paling sederhana ya. Jadi ilustrasi yang disajikan secara hidup akan menarik perhatian para pendengarnya, terutama dari yang pasif ya. Setelah itu, sukses berbicara di depan umum itu ada poin-poinnya ya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah percaya akan kemampuan diri dengan ya, untuk percaya dengan kemampuan diri kita itu kita perlu beberapa amunisi ya. Yang pertama, berbicara berdasarkan keyakinan diri ya. Maksudnya seperti apa? Ya, bicaralah dengan hal-hal yang benar ya, yang sudah ada dasarnya, yang sudah ada landasannya ya. Jangan sekali-sekali membawakan satu materi yang kalian itu ya. Kemudian jangan sekali-kali kalian membawakan materi itu tanpa riset terlebih dahulu ya. Kenapa itu nggak boleh? Karena ya, kalau kalian tidak melakukan riset, tidak belajar ya, tidak mencari tahu materi yang kalian bawakan, akan kelihatan sama sekali tidak ada persiapannya ya. Kenapa? Kalian nanti bisa dalam membawakannya bisa terbata-bata ya. Bahkan parahnya lagi ketika audiens berinteraksi dengan kalian dengan cara apa? Dengan cara mungkin melontarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan, kalian akan kesulitan dalam menjawabnya. Ya. Jadi bicaralah berdasarkan keyakinan diri. Dalam hal ini yakin materi yang kalian sampaikan itu baik, yakin materi yang kalian sampaikan itu sudah benar ya. Yakin materi yang kalian sampaikan itu berdasarkan dari hasil riset dan sudah kalian pelajari sebelumnya. Ya, paham ya? Dan yang terutama ya yang jelas ya berbicara berdasarkan keyakinan diri. Yakin kalian bisa bicara gitu ya. Kalau nggak bisa bicara ya jangan public speaking ya. Kemudian volume suara yang dapat didengar atau keras. Nah, kalau dalam hal ini ya tidak perlu kalian membuat-buat suara kalian ya. Caranya gimana Pak membuat-buat suara itu? Ya, yang tadinya suaranya kecil dibuat-buat seolah-olah menjadi berwibawa gitu ya. Lebih keras gitu ya suaranya ya. Nggak perlu. Jadilah suara kalian sekarang, boleh kalian kembangkan ya, lebih baik lagi, tapi jangan terlalu memaksakan maksud Bapak itu ya. Jadi dengan kemampuan yang sekarang dimaksimalkan aja suaranya ya. Karena modal utama dalam public speaking itu memang suara ya. Kalau suara kalian itu tidak bisa didengar dengan jelas, maka delivery informasinya akan terhambat ya. Kemudian ini ya Nak ya, artikulasi suara yang jelas, tidak digumam. Contohnya apa? U ya. Itu akan mengganggu kalau keseringan yang kalian gunakan seperti itu ya. Itu akan mengganggu ya. Jadi risih mendengarkannya ya. Jadi dikurangi yang seperti itu. Nah, artikulasi suara yang jelas ini Nak ya. Ini juga menjadi satu permasalahan ketika kalian memang mohon maaf ya, memang mengalami kesulitan dalam pelafalan ya, pelafalan huruf ya. Ada yang memang
agak sulit menyebutkan huruf ya. Seperti huruf S, huruf R mungkin ya, huruf L ya, huruf V ya. Nah, ini ketika berbicara di depan umum sebisa mungkin dihindari kata-kata atau penggunaan huruf yang memang sulit untuk dilafazkan ya. Karena apa? Karena kalau ini dipakai ya, artikulasi suaranya jadi terganggu ya. Tidak menutup kemungkinan juga malah nanti jadi bahan guyonan ya oleh pendengarnya ya. Makanya lebih baik dihindari. Kalian yang lebih tahu saya ini kelemahannya di mana ya. Jadi kurangi atau hindari penggunaan huruf yang memang kalian sulit untuk melafazkannya. Ya. Kemudian ada intonasi atau irama yang selaras. Nah, ini intonasi, ini sebenarnya penekanan ya. Ada iramanya ketika bicara ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk lebih menekankan arti dari setiap kata-kata yang kita sampaikan. Kalau memang itu dianggap penting, ya, sampaikan dengan cara yang berbeda intonasi. Ya. Mungkin lebih keras, mungkin juga lebih lemah, ya, supaya delivery informasinya itu lebih baik lagi dan audiens lebih gampang untuk mengingatnya, ya. Karena kan memang tujuannya itu adalah tujuan seni berbicara di depan umum itu adalah menyampaikan informasi, intinya itu ya. Kita menyampaikan informasi ke orang lain ya, Pak, tapi Pak menggunakan bahasa yang baku ya. Kemudian tempo yang dapat diikuti, lambat ya, tidak terlalu cepat ya. Jangan kalau ngomong di depan umum itu jangan seperti orang membaca surah Yasin ya. Ketika Yasinan atau tahlilan itu akan sulit dicerna oleh audiens. Suara yang cepat tadi ya, itu akan sulit dicerna dengan baik oleh audiens. Ya. Ada memang profesi-profesi yang mengharuskan berbicara itu yang cepat ya. Contoh penyiar radio ya, kemudian komentator MotoGP ya, komentator bola ya, itu suaranya cepet-cepet ya, karena nggak mungkin komentator bola nih misalnya gaya bicaranya lambat ya. Apa jadinya ketika dia ya Ronaldo membawa bolanya dikocek-kocek dan akhirnya gol 1-0 untuk ini ya, padahal realnya sudah 3-0. Karena apa? Tempo yang disampaikannya terlalu lambat ya. Kenapa harus dibikin cepat? Ya karena itu sport ya, komentator bola. Jadi harus menyesuaikan dengan visualisasi yang ada ya. Kenapa dia cepat? Komentator bola itu kenapa dia bicaranya selalu cepat? Ya karena memang dia harus menyesuaikan dengan visualisasinya ya. Nah, coba Bapak tanya, kenapa di olahraga-olahraga seperti itu harus ada komentatornya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba dari
Mungkin biar lebih greget, Pak. Biar tidak bosan yang nontonnya. Oke. Jadi lebih greget ya Shelly ya. Kalau Iya, misalnya Pak. tidak ada komentatornya pasti apa yang terjadi? Bola nggak ada komentator tuh apa yang terjadi? Terjadi kesalahan. Coba yang cowok-cowoknya nih yang hobi bola. Kalau nonton bola tanpa eh, tanpa adanya komentator apa yang akan terjadi? Coba Renaldi Jasuma, coba. Pernah nggak nonton bola nggak ada komentatornya? Mana Renaldi Jasuma? Ini ada orang, jangan-jangan nih ada orangnya tapi nggak ada akunnya saja di sini nggak ada yang ngikutin ya. Coba Abdurrahman Sanjaya, Abdurrahman Sanjaya. Di sini ada 17 orang ya. Oh. Pak Re tadi lagi di kamar mandi, Pak. Sekarang bisa jawab pujinya, Pak. Oh iya. Mana Ri? Kok Sally yang jawab lagi di kamar mandi? Dia ngechat di grup, Pak. Dari IC. Oke, Re. Ya, Pak. Pernah nonton bola tanpa komentator? Nonton bola tanpa komentator. Belum, Pak. Tapi komentator yang pakai bahasa luar yang sering, Pak. Kenapa menurut kamu kenapa acara-acara tersebut perlu komentator? Bukankah kita tuh dengan nontonnya itu sudah tahu kan? Ini yang ngoper, ini yang ngegol, ini yang pelanggaran, ya kan? Kenapa Ya, Pak. harus ada komentator? Ya, untuk menambah sensasi penonton tuh lebih nikmat nontonnya, Pak. Apa jadinya kalau komentator acara tersebut tidak ada? Apakah Hampa, Pak. apakah menurunkan daya tarik kalian untuk nonton bola? Pasti, Pak. Jadi apa lebih senang tidak ada bola atau tidak ada komentator? Lebih senang ke tidak ada bola, Pak. Nggak ada Oh, komentator, nggak enak juga, Pak. nggak ada bolanya ya, ada komentatornya aja ya. Iya, Pak. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi bolanya nggak ada, yang penting ada komentatornya. Wah, oke. Kemudian siapa lagi nih yang laki-laki di sini? Ada Sanjaya mana? Masih nggak bisa ditemu ini ya? Jadi intinya adalah tempo yang dapat diikuti atau lambat. Ini memang diperlukan ketika kita berbicara di depan umum, ya. Kecuali memang profesi-profesi khusus ya, seperti halnya tadi komentator bola, ya, komentator olahraga, kemungkinan apa, penyiar radio, ya, itu memang harus cepat, ya. Tapi ada juga penyiar-penyiar radio yang menggunakan intonasi suara yang lambat, ya. Kemudian menguasai bahan yang disampaikan atau dipaparkan. Nah, ini tadi yang pertama ya. Ini berkaitan tadi dengan yang pertama. Jadi, kalau yakinkan diri kita bahwa salah satunya ini,
bahwa kalian itu menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan, ya. Kemudian menggunakan gerakan tangan selaras jika perlu. Nah, kemarin saya membahas ini di A1 atau A2 ya, yang A1. A1 ya, itu bahasa nonverbal, ya. Bahasa nonverbal itu adalah bahasa bukan bahasa isyarat, nah, tapi bahasa tubuh, ya. Kalau bahasa isyarat itu memang bahasa yang sudah baku, ya. Contohnya kita ngajak makan itu kan pasti gerakannya seperti ini semua, nggak mungkin kayak gini, ya. Itu kalau bahasa isyarat. Nah, ketika kita kemarin membahasnya bahasa nonverbal itu bahasa yang digunakan untuk memperkuat dari penyampaian yang kita intonasi yang kita gunakan, ya. Jadi beda dengan bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat itu sudah ada ketentuannya, ya. Bahkan ada sekolahnya yang mempelajari tentang bahasa isyarat, ya. Tapi ketika bicara tentang bahasa nonverbal, ya, itu bahasa yang digunakan, bahasa tubuh yang digunakan untuk mendukung atau menolak, ya, dari apa yang kita sampaikan. Kemarin kan sudah saya bahas itu. Nah, menggunakan gerakan secara selaras jika diperlukan, ya. Kemudian yang kedua, menarik perhatian para pendengar dengan memperhatikan siapa kelompok sasaran yang dihadapi, hingga dapat dipersiapkan bahan secara cermat dan disampaikan secara tepat, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, tidak kalah penting nih, ya. Siapa lawan bicara kalian, siapa apa tingkatannya mereka sebelum kalian menyampaikan atau sebelum kalian berbicara di depan umum, ya. Kalau misalnya kalian memberikan materi atau kalian berpidato di depan anak-anak SMA katakanlah, ya. Oh, berarti kalian harus membawakannya dengan rileks, dengan dengan membawa semangat jiwa muda, ya. Kemudian berikan contoh-contoh atau ilustrasi tadi, ya, yang memang sederhana. Kenapa sederhana? Sehingga contoh tadi bisa diserap dengan mereka secara mudah, ya. Jadi penting untuk mengetahui dengan siapa nanti kita ini berbicara, ya. Beda, ya. Ketika saya berbicara dengan kalian di sini, ya, saya akan mempersiapkan bahan itu sesuai dengan porsinya. Nah, ketika saya berbicara dengan orang yang lebih tinggi dari saya, maka bahan-bahannya akan saya siapkan sesuai dengan porsinya. Nggak mungkin saya bawakan yang anak S1, ya. Jok-jok untuk anak S1 saya bawakan di rapat unsur pimpinan, katakan, ya. Tidak bisa seperti itu. Karena setiap beda kelompok, beda pola belajar, beda pola berpikir, beda kebiasaan, itu akan mempengaruhi daya tangkap mereka, ya. Itu yang harus dicermati, ya. Jadi bahan yang tepat, ya, bahan yang hebat, presentasi yang hebat, ya, itu tidak lepas dari analisa dari segi bahan, kemudian lawan, ya, kemudian cara penyampaian itu diracik dengan pas, ya, sehingga menjadikan presentasi yang hebat, ya. Kemudian yang ketiga, dapat menguasai keadaan. Ya, kalau memang mau bicara di depan umum, tadi Bapak bilang harus menguasai
keadaan sekitar. Rebut dulu perhatian mereka, ya. Merebut perhatian mereka itu bisa dari apa? Pertama, mengarahkan pandangan kepada para pendengar. Jadi kita konsen, kalau misalnya audiensnya di depan ya kita tatapannya ke depan. Tatap semua audiens itu, ya. Kemudian kendalikan emosi, jangan terpancing untuk marah kepada para pendengar. Nah ini, biasakan, jangan terprovokasi dengan audiens yang tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ya, jangan terprovokasi. Bapak kalau di kelas, kalau melihat kalian, ya, asik dengan dunianya sendiri ketika saya sedang menyampaikan materi di kelas, apa yang saya lakukan? Saya nggak marah-marah, ya. Tapi saya atur strategi supaya kalian yang tadinya tidak memperhatikan saya, sehingga kembali ke konsentrasinya kembali ke materi saya. Caranya apa? Dengan saya lempar semua pertanyaan, ya, diajak tanya jawab. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalian pasti langsung meninggalkan aktivitas kalian dan kembali ke konsentrasi di mata kuliah saya. Bukan marah-marah, ya. Mungkin marah itu bisa diambil, tapi itu adalah langkah terakhir, ya. Jadi jangan gunakan metode itu duluan, ya. Kemudian titik tolak pembicaraan hendaknya disesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki para pendengar. Nah ini, ya, pentingnya kita riset tentang, jadi kalian mau bicara di depan umum itu bukan cuma riset tentang materi, tapi juga riset siapa sih audiensnya, siapa sih lawan bicara saya, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyamakan ini, ya. Disamakan dulu pembicaraannya. Jangan nanti kita ngomong dengan anak SMA tapi bahasa kita bahasa pejabat yang susah dicerna sama mereka. Akhirnya apa? Sia-sia beberapa jam yang kita lalui, beberapa jam yang kamu gunakan untuk berbicara di depan umum tadi. Tidak ada yang bisa diserap sama mereka, ya. Usahakan berbicara secara sistematis. Hindarilah contoh-contoh yang kita sendiri tidak begitu memahami masalahnya, karena ini hanya dapat menyebabkan kegugupan, ya. Nah, usahakan berbicara secara sistematis ini. Jadi berbicara itu harus sesuai dengan apa yang kalian buat, ya. Walaupun tadi di awal Bapak bilang, ingat jangan terlalu terpatok dengan materi, dengan catatan yang kalian buat, ya. Tapi harus diceritakan. Tapi di sini diceritakan maksud Bapak itu tetap dalam rangka menguraikan materi tadi, bukan malah membelokkan materi, ya. Jadi kita berbicara tetap sistematis. Oh, awalnya ini pembukaan, yang kedua menyapa, yang ketiga baru materi ini, materi ini, materi ini, materi ini. Itu secara sistematis. Jadi kita bawakan semua. Walaupun dalam proses membawakan materi itu tadi, kalian diharuskan untuk mengilustrasikan. Yang mengilustrasikan berarti kalian memberikan contoh yang mungkin melebar dari materi itu tadi. Tapi secara struktural kalian menjelaskan atau membawakan materi tadi secara sistematis, ya. Hindari contoh-contoh yang kita sendiri tidak begitu memahaminya, karena ini dapat menyebabkan kegugupan. Jadi nggak usah terlalu tinggi-tinggi kalau ngasih contoh itu. Kalau ngasih ke umpama-umpama itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Tapi yang memang benar-benar kalian kuasai dan sesuai, kalian rasa, oh iya masih masuk ini ruang lingkupnya kalau kita mau ngasih contoh yang ini dengan materi yang kita sampaikan. Karena kalau ketinggian, kalian sendiri bingung, ya, nanti menjabarkannya, bisa jadi justru dari contoh yang kalian berikan tadi akan memancing pertanyaan audiens.
Nah, ketika pertanyaan itu terlontar dari audiens, kamu sendiri nggak paham dengan contoh yang kalian berikan tadi, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kalian akan membohongi audiens dengan jawaban-jawaban yang kalian berikan, ya, membohongi audiens. Nah, itu yang tidak boleh, ya nak ya. Kemudian yang selanjutnya menguasai pendengaran, ya, mengarahkan pandangan pada para pendengar. Jadi memang kita harus diwajibkan harus berbicara bertatapan langsung, ya. Sekalipun seperti ini, ya, kita tidak bisa bertatapan langsung, tapi saya arah pandangan saya ke depan kamera yang bisa kalian saksikan secara lurus, ya. Yang selanjutnya jangan ragu-ragu berhenti sejenak untuk memandang kepada pendengar, ya. Ya, berikan jeda untuk kita saling bertatapan seperti itu, ya. Anda akan mengerti reaksi para hadirin dan sekaligus membantu untuk menguasai keadaan, ya. Jadi kayak gini loh nak, jangan terlalu asik ngobrol sendiri, asik menyampaikan materi sendiri tanpa kalian perhatikan audiens yang kalian ajak bicara itu. Apakah benar-benar dia ini masih memperhatikan kita atau enggak, ya. Ini kadang-kadang dosen asik cerita di depan, ya, menyampaikan materi di depan, dia tidak tahu, dia tidak paham kalau ternyata mahasiswanya ini tidak lagi mengikuti proses perkuliahan ini, ya, tidak lagi menyimak, mungkin di belakang main HP, ya, mungkin ada yang arisan, ya, mungkin ada yang nyuci baju, mandi dan lain sebagainya di belakang kan, karena saking asiknya di depan tadi 2 jam ngoceh sendiri di depan tanpa memperhatikan audiensnya, ya. Ini penting sekali, ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang kita sampaikan itu sia-sia, ya. Semuanya bisa diserap, ya. Anda akan mengerti reaksi para hadirin dan sekaligus membantu untuk menguasai keadaan, ya, seperti itu. Selanjutnya, tidak semua orang senang atau menaruh perhatian terhadap hal yang sama, ya. Jadi usahakan jangan menggunakan hal-hal yang sama, jadi diganti, ya. Jika Anda mengetahui mengapa mereka datang berkumpul untuk mendengarkan Anda, maka perhatian mereka dapat Anda tingkatkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang komunikatif, mengena, dan dapat menyentuh hati pendengar, sehingga mereka sungguh-sungguh yakin akan apa yang sedang Anda sampaikan. Jadi kalian perlu tahu dulu kenapa sih mereka ini bela-belain kumpul untuk mendengarkan Anda, untuk memperhatikan Anda, ya. Sehingga kalian dengan ini mungkin diharapkan kalian bisa lebih menyentuh mereka, audiens itu tadi, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif, ya. Contoh, mungkin si Sally, ya, mengadakan seminar nih, misalnya seminar tentang kewirausahaan, ya, bagi muda-mudi, ya. Nah, ini ada yang para pesertanya berarti yang ikut itu berarti memang mereka antusias dalam dalam urusan berwirausaha, ya. Nah, jadi bisa jadi si Sally harusnya bahasa-bahasa yang digunakan Sally itu lebih bahasa yang bisa digunakan, bahasa yang bisa membakar semangat muda-mudi tadi, bakar semangatnya muda-mudi tadi, sehingga mereka semangatnya untuk berwirausaha tadi lebih tinggi lagi, ya, seperti itu, sehingga mereka sungguh-sungguh yakin akan apa yang sedang Anda sampaikan. Jadi kita itu benar-benar bisa diterima dengan baik oleh mereka atau oleh pendengar, ya. Selanjutnya, berilah ilustrasi dengan contoh-contoh hidup yang menarik, ya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Bila perlu dengan kata-kata yang humoris, ya. Jadi
humor itu perlu, ya. Contoh-contoh yang yang bisa membangkitkan senyuman kalian itu perlu, ya, disampaikan. Upaya contoh hidup yang menyentuh, ada kaitannya dengan profesi atau kehidupan sosial para pendengar, ya. Nah, kalau misalnya audiensnya itu petani, berarti ya kita bicarakan, kita kasih contoh yang tentang pertanian, ya. Kalau misalnya nelayan, berarti kita kasih contoh kehidupan dengan tentang kelautan, ya. Jangan jauh-jauh, pendidikan dan seterusnya, ya. Jangan dibolak-balik, ya. Nanti kalian sudah tahu audiensnya itu petani, malah kalian kasih contohnya tentang kelautan. Apa yang terjadi? Ya mereka nggak bisa mengandai-andai, mereka nggak bisa mengilustrasikan, karena mungkin ya pengetahuan mereka tidak sampai ke sana, ya. Jadi kalau eh, audiensnya itu petani, ya kasihlah contoh-contoh yang kehidupan sehari-hari di pertanian, ya. Jangan petani dikasih contoh ke lautan, ya. Kemudian nelayan kalian kasih contoh ke dunia pendidikan, itu akan sulit diterima sama mereka. Dan ini tadi, ya, jaga emosi Anda, sekali lagi, ya. Adalah suatu seni untuk sanggup menerima kritikan atau rasa tidak setuju dari para pendengar tanpa memperlihatkan rasa tersinggung dan marah, ya. Mungkin pada saat kalian berkomunikasi, ya, komunikasi di muka umum, ada yang langsung frontal, wah ini materinya jelek, sampah, ya, kurang keren, ya. Ya kalian jangan langsung meresponnya itu dengan emosi, ya. Itu adalah kritik, ya. Sebagai penyaji, ya, kita harus tetap cooling down, ya, tetap tenang, santai, walaupun kita tahu di dalam diri kita tidak terima, ya, kalau kita dinilai seperti itu. Tapi itulah kritik, ya. Kita harus bisa menerima. Kalau masih di depan umum, ya senyum-senyum aja. Tapi kalau mungkin di luar, ya, atau sudah face to face, tatap mata kayak gitu, ya mungkin terserah lah kalau kalian mau pakai bahasa di hutan, ya, nggak terserah kalian. Tapi kalau masih di ruang publik, hindari baku hantam, ya. Itu akan menurunkan elektabilitas kalian, turun drastis, ya. Meskipun Anda merasa terpukul, namun hendaknya jangan memperlihatkan rasa kesal hati, ya. Itu, jaga emosi kalian. Jangan membentak, jangan kehilangan pengendalian diri, itu juga penting, ya. Jangan membentak-bentak, ya. Sebagai pembicara, tugas Anda adalah mempengaruhi. Jadi kita mempengaruhi nih. Mempengaruhi itu tidak harus sampai mengancam dan lain sebagainya, ya. Dengan cara kita sendiri, ya. Jika sebagian pendengar menjengkelkan Anda karena sikap mereka, lalu Anda merasa tersinggung atau marah, maka berarti kita ini sudah kalah, nak, ya. Karena tidak dapat mengendalikan diri dan menahan emosi, ya. Ini sering kali, ya, ketika kita tampil di depan umum, ya, ada yang bertanya jawab, tanya jawabnya itu alot, yang sudah ruang lingkupnya bukan lagi tanya jawab tapi diskusi, ya. Tapi kita harus tetap menjaga, ya, jangan sampai kita marah walaupun pertanyaan tadi sudah kita ketahui, ini pertanyaan ini sebenarnya ini pengen ngetes, ya. Tapi jangan sampai marah. Kalau kita marah, kita terlihat seperti itu, ya berarti kita sudah kalah. Kita kalah dalam hal untuk menguasai audiens, ya. Itu kalahnya kita sebagai pembicara, ya. Itu kalahnya. Yang harus diingat, janganlah beranggapan bahwa berbicara di depan 6 orang lebih mudah daripada berbicara di depan 600 orang. Mau berapapun orang yang kalian temui, ya, yang kalian ajak bicara, itu sama sulitnya, nak. Sama sulitnya. Jadi jangan menyepelekan. Cuman ngajar di kelas C yang cuman wong 10.
itu sama sulitnya dengan orang yang dengan kelas yang sudah 30, 40 ya. Bahkan 10 orang ya di kelas C itu lebih sulit daripada kelas A1 dan A2. Sulitnya dalam apa? Dalam hal ketertiban. Ya. Masuk susah, jarang, ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 alasannya A, B, C, A, B, C. Ya kan? Itu lebih susah ngaturnya daripada kelas A1 dan A2. Ya. Jadi jangan menganggap sepele yang seperti itu. Ya. Kelompok kecil menuntut kehangatan yang lebih besar serta menghendaki cara yang lebih sifat kekeluargaan. Nah, kelompok yang kecil ini tadi caranya adalah kita merangkul, ya. Kita ngerangkul lebih ke privat, ya. Makanya kalau les-les itu ya, kalau misalnya di bawah 20 orang itu bisa dikategorikan privat, ya. Belajarnya pun ekstra, tidak sama seperti yang jadi satu kelas, dua kelas, tiga kelas itu ya. Belajarnya lebih ekstra karena apa? Karena sampai benar-benar paham. Karena tadi kelompoknya kecil ya. Kelompok besar akan membutuhkan pendekatan secara resmi. Ya, kalau kelompok besar. Seperti halnya kuliah ya, itu umum, resmi ya, satu kelas. Tapi ketika kalian datang untuk belajar dengan saya, 1, 2, atau 3 orang, itu bukan lagi resmi, tapi sudah privat ya. Privat artinya apa? Cara penyampaiannya juga berbeda ya. Cara melayaninya juga berbeda ya, tidak sama. Kemudian urutan penampilan public speaking. Nah, ini yang perlu dipelajari ya atau dipahami. Yang pertama memperkenalkan diri ya. Sebelum nyampein materi itu perkenalkan dulu diri kalian itu siapa ya. Kamu tuh siapa? Dari mana? Mau kemana? Dari mana ya? Materinya apa ya? Tujuannya itu apa ya? Intinya ya. Nah, inti materi ini kamu bisa ganti dengan ilustrasi ya. Kemudian ilustrasi ini sendiri ini tidak wajib, tapi ada baiknya kalian berikan contoh-contoh yang bisa membawa audiens itu untuk lebih cepat memahami materi yang kalian sampaikan ya. Kemudian baru terakhir penutupan, kesimpulan atau ucapan terima kasih ya kepada audiens, kepada pejabat-pejabat sekitarnya ya. Mungkin seperti itu ya. Itu tadi Nak ya. Inilah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk seni berbicara di depan umum ya. Sebelum Bapak tutup, mungkin dari kalian banyak yang ingin bertanya tentang seni berbicara di depan umum. Silahkan. Atau kalian pengennya Bapak kasih tugas gitu yang bisa representasikan dengan ini tadi. Jadi tidak hanya berbicara teori, tapi kalian bisa mempraktekkan langsung. Bagaimana? Kalau mau tugas apa? Silahkan kalian pilih sendiri. Kalian voting ya. Pak, nak nanyo. Boleh. Boleh. Nah, Pak, kan kemarin kita bahas yang tentang nonverbal itu, Pak, yang aksentuasi berfungsi untuk menekankan, Pak ya. Misalnya kan kita lagi ngomong apa, terus ditekankan dengan memukul-mukul meja, Pak. Nah, tapi bagaimana, Pak, kalau audiensnya ambigu, yang Pak mukul-mukul meja itu dikira marah. Nah, kita sebagai pembicara itu tuh bagaimana Pak menanggapin ambigunya audien tuh kalau kita tuh sebenarnya hanya menekankan bukan marah, Pak? Itu kan kita yang menggunakan ya, yang tadi ya, yang kita pukul-pukul meja itu sebenarnya untuk penekanan dari apa yang kita sampaikan ya. Iya Pak, tapi audien malah ngiranya kita marah. Mungkin caranya jangan sampai berlebihan, nah, ya. Kita pukul-pukul meja mungkin jangan sampai mejanya hancur ya. Ya kita ala kadarnya aja ya.
yang pukul-pukul meja sampai brak 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 sampai kacanya pecah dan lain sebagainya, itu sudah beda lagi persepsinya orang ya. Jadi ketika kita hanya untuk penekanan itu ya sewajar-wajarnya saja. Ketika apalagi contohnya kemarin yang hanya untuk menekankan. Misalnya kemarin yang Pak bilang, misalnya Sanjaya ini ganteng, tapi tangan Pak bentuk silang, itu kan termasuk dalam kontradiksi, Pak. Ya, Bukan repetisi. ya. Jadi saya kan kemarin pernah bilang ini, oh Sally ini rapi sekali hari ini, cantik ya, wangi. Tapi saya tutup dengan kata-kata gitu ya. Itu Iya, Pak. itu digunakan untuk membantah statement yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Nah itu sebenarnya bahasa ya bisa dikatakan bahasa tadi, bahasa tubuh ya, yang bahasa tubuh itu kan tidak hanya digunakan untuk memperkuat, tapi juga menolak dan juga tadi meyakinkan ya dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tadi tentang apa tadi, Sally? Audiensnya ambigu, Pak, dengan maksud yang menekankan malah dikiranya marah. Nah, ya, jadi supaya memang benar kan Bapak bilang bahasa nonverbal itu lebih banyak ambigunya ya. Makanya penggunaan istilah nonverbal itu tidak bisa kita samakan dengan kalau tidak salah di slide saya terakhir itu saya bilang itu bahasa itu tidak bisa diulang di tempat yang lain ya. Contoh saya mengatakan apa kemarin itu bahasa yang saya gunakan itu saya ngata-ngatain Amin ya di kelas, itu bisa kita terima ya. Tapi ketika saya gunakan bahasa itu di keluarganya Amin ya, mungkin saya ceramah di rumahnya Amin ya, saya ngulangin kalimat-kalimat yang di kelas tadi untuk di ceramahnya saya di rumahnya Amin, apakah bisa diterima? Bisa jadi efeknya berbeda ya, karena itu tadi bahasa-bahasa seperti itu bahasa-bahasa yang memancing ambigu. Nah, makanya nak ya, dalam penggunaan itu tadi kita harus cermat sebagai tim penyaji nih, kita harus cermat. Kira-kira kalau saya menggunakan ini ambigu nggak? Banyak nggak yang ambigu? Ya, banyak nggak yang paham dibanding yang ambigu ya. Makanya penggunaan bahasa nonverbal ya di dalam public speaking itu juga harus disesuaikan dengan audiens yang kita ajak, audiens yang menjadi lawan bicara kita. Makanya di slide ini juga tadi kan Bapak bilang yang paling penting itu adalah riset dulu siapa orang-orang yang yang kita hadapin. Ketika kita menghadapi anak SMA, mungkin caranya juga berbeda ya. Cara itu tadi meliputi juga tadi bahasa nonverbal tadi ya. Mungkin kita mau pakai bahasa nonverbal yang tidak mengundang ambigu bagi mereka ya. Nah, seperti itu juga kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi lagi ya. Bahasa ambigu bahasa nonverbal yang kita gunakan sebisa mungkin yang bisa diserap oleh mereka. Jangan sampai menggunakan bahasa nonverbal yang kita gunakan itu malah membawa ambigu bagi mereka ya. Karena itu tadi bedanya bahasa nonverbal dengan bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat itu sudah baku ya. Kalau ngajak makan pasti kalimat gerakannya seperti ini ya. Ya, ngajak makan pasti kayak gini. Siapapun itu di negara manapun itu kalau sudah bicara bahasa isyarat itu sudah baku. Gerakannya itu sudah baku. Tapi ketika bicara dengan bahasa nonverbal itu tidak baku. Ya. Seperti halnya kemarin kalau nggak salah Amin ya. Amin itu manggil siapa?
sudah memanggil tapi dengan lambaian tangan. Nah, itu kan bahasa nonverbal, ya. Bahasa nonverbal yang memperkuat bahwasanya Amin itu memanggil seseorang. Ya, itu di kelas berapa kemarin saya ngasih contohnya seperti itu. Ya di kelas A2, Pak. Nah, itu mungkin di negara lain berbeda caranya manggilnya, ya. Tidak pakai lambaian tangan seperti ini, tapi mungkin dada-dada atau seperti apa, ya. Kita nggak tahu, ya. Itulah bahasa nonverbal. Jadi tidak mutlak artinya ini itu tidak mutlak seperti itu. Nah, sebisa mungkin kita sebagai pembicara harus benar-benar menguasai. Itu tadi, nak, pentingnya kita menguasai siapa lawan bicara kita. Sehingga kita bisa mempersiapkan pertama bahan, yang kedua materi, ya. Yang ketiga juga cara penyampaian kita. Itu benar-benar kita bisa matangkan di situ dengan mengetahui siapa lawan bicara kita. Ya. Ada lagi? Ada lagi dari yang lain? Dia? Ada yang mau bertanya, dia? Ini nanti bagi yang belum sempat ikut, ya, silakan nanti disimak di channel YouTube-nya Bapak, ya. Nanti ini kan dari sini nanti Bapak share ke channel YouTube, ya. Kemudian ini harus seni berbicara di depan umum ini harus diimplementasikan di contoh nyata, ya. Nah, contoh nyatanya seperti apa, ya? Saya pengennya kalian langsung implementasi, ya. Untuk materi ini langsung diimplementasikan. Silahkan mau bentuknya seperti apa, mau nanti sampaikan aja di kolom komentar di ini, ya, di video ini nanti, ya. Mau Pak, bagusnya dibikin seperti ini, Pak. Bagusnya kita bikin video tentang ini. Kalau pidato kan tidak mungkin, Pak, karena kan Pak UAS untuk pidato. Ya, silakan. Silakan Ya, nanti. Jangan pidato, Pak. Kalian pikirkan lagi, ya, apa itu, ya. Apa kalian itu bereksperimen untuk membuat membuat naskah iklan atau sebagainya, ya. Silakan kalian bermusyawarah di kolom komentarnya nanti, ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya sudah molor, ya. Terima kasih atas waktunya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Akhir kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan yang salah dalam perkuliahan hari ini. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak tutup, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.